Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Suherman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang multiplay access pada mata kuliah komunikasi data. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman sekalian agar video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang multiplay access yang dibimbing oleh dosen mitra Ibu Ayu Triwardani, SPD, MPD. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suherman dengan NIM 220209500027. Kelas P3 Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Nah, pada topik pembahasan kita kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu adalah pengertian dari multiplay access. Kemudian yang kedua ada fungsi dari multiplay access. Yang ketiga sasaran utama teknik multiplay access. Kemudian yang keempat teknik sistem duplexing. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah jenis multiplay access. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama yakni pengertian multiplay access. Nah, jadi pengertian dari multiplay access itu sendiri ialah teknik yang memungkinkan suatu titik atau central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan atau subscriber station dengan tidak saling mengganggu. Kemudian kita masuk pada pembahasan fungsi dari multiplay access. Nah, jadi ada 3 fungsi dari multiplay access itu. Yang pertama adalah mengatur penggunaan kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas dari interferensi. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi dari kanalnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sasaran utama teknik multiplay access. Nah, jadi sasaran utama dari teknik multiplay access itu sendiri yang pertama yaitu strategi multiplexing. Jadi bagaimana sirkuit-sirkuit individu digabungkan ke dalam spektrum radio sehingga memungkinkan banyak user dapat akses secara simultan. Kemudian yang kedua adalah channel assessment, di mana bagaimana user diberikan sirkuit secara spesifik sesuai dengan kebutuhan. Nah, di gambar di samping adalah gambar sasaran utama teknik dari multiplay access. Kemudian yang keempat adalah teknik sistem duplexing. Jadi, yang pertama ada frekuensi diffusion duplex atau FDD, di mana menyediakan 2 band frekuensi yang berbeda untuk tiap user, yaitu forward channel dan referensi channel. Kemudian teknik sistem duplexing yang kedua yaitu time diffusion duplex atau TDD, di mana ia menyediakan waktu yang berbeda untuk membedakan forward channel ataupun referensi channel. Kemudian yang kelima adalah jenis dari multiplay access itu sendiri. Jadi yang pertama, jenis multiplay access itu ada frekuensi diffusion multiplay access. Jadi berfungsi untuk menempatkan setiap user pada kanal frekuensi yang berbeda. Kanal frekuensi ini disediakan berdasarkan permintaan user yang menginginkan layanan. Jadi pada periode panggilan tidak ada user manapun yang bisa menggunakan kanal frekuensi yang sama. Nah, gambar di samping adalah pembagian kanal pada FDMA. Kemudian ada karakteristik dari FDMA itu sendiri yaitu pembagian kanal berdasarkan pembagian frekuensi. Jadi pengiriman dan penerimaan informasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Jadi FDMA juga mempunyai bandwidth yang lebih sempit, kurang lebih 30 kHz. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu lower transmission overhead. Kemudian yang terakhir adalah proses and-off cukup kompleks. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan
dari FDMA tersebut. Jadi kelebihannya itu sistem keseluruhan sederhana. Jadi pengoperasian yang mudah, peralatan murah, dan terbukti handal. Kemudian yang kedua, dimensioning stasiun bumi kecil. Kemudian yang ketiga, mengurangi informasi bitrate dan efisien menggunakan kode digital yang dapat memperkecil kapasitas. Nah, kemudian yang keempat adalah transmisinya berjalan. Nah, kemudian adapun kekurangan dari FDMA itu sendiri. Yang pertama yaitu sulitnya melakukan panggilan. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitasnya rendah. Kemudian yang ketiga, daya tahan terhadap gangguan baik noise maupun jarak tempuh lebih lemah daripada komunikasi yang telah menggunakan sistem digital. Kemudian yang keempat yaitu kapasitas berkurang drastis sejalan dengan penambahan jumlah carrier akibat noise, intermodulasi, dan back-off-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis multiply access yang kedua, yakni time division multiply access. Nah, jadi berfungsi sistem TDMI ini membagi kanalnya menjadi beberapa time slot. Jadi, satu time slot itu digunakan oleh satu user untuk mengirimkan informasi maupun untuk menerima. Jadi, sistem TDMI ini mengirimkan data-data dengan menggunakan buffer and burst. Jadi, gambar di samping yaitu pembagian kanal pada TDMI itu sendiri. Nah, kemudian adapun karakteristik dari TDMI itu sendiri. Jadi, TDMI ini menggunakan satu frekuensi carrier yang sama pada banyak user. Kemudian, data transmission ini bersifat burst transmission. Kemudian yang ketiga, proses handoff menjadi lebih sederhana dibandingkan FDMI itu sendiri. Kemudian yang keempat, memerlukan bit-bit sinkronisasi. Kemudian yang terakhir ialah alokasi slot bagi user bisa beragam tergantung pada kebutuhan traffic dari user itu sendiri. Nah, kemudian adapun kelebihan dan kekurangan pada TDMI itu sendiri. Yang pertama, ia memiliki kelebihan untuk meningkatkan efisiensi transmisi. Kemudian yang kedua, user tidak akan mengalami interferensi selama transmisi. Kemudian memperpanjang masa pakai baterai dan talk time. Kemudian menghemat biaya peralatan, ruang, dan pemeliharaannya. Nah, kemudian juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu pemborosan bandwidth. Yang kedua, user telah memiliki slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, multiply distortion. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan pada jenis TDMA. Nah, kemudian kita masuk pada jenis multiply access yang ketiga, yaitu code division multiply access atau yang sering disebut dengan CDMA. Nah, sering kan teman-teman semua mendengar kata CDMA itu sendiri. Jadi, CDMA ini berfungsi untuk menggunakan frekuensi carrier yang sama dan waktu pengiriman yang serempak. Jadi, teman-teman semua, bandwidth pada sistem CDMA ini sangat lebar bila dibandingkan dengan bandwidth yang umumnya dibutuhkan untuk transmisi. Nah, gambar di samping adalah pembagian kanal pada CDMA itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari TDMA. Jadi, karakteristik yang pertama yaitu user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi yang sama. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya jumlah user pada CDMA akan menaikkan tinggi noise secara linear. Kemudian yang ketiga yaitu performansi sistem akan berangsur-angsur menurun dengan bertambahnya jumlah user itu sendiri. Kemudian yang terakhir ialah karakteristik yang terakhir ialah channel data rate yang besar. Nah, kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari CDMA itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu untuk kelebihannya, CDMA ini selain mengacak juga mentransmisikan suara dalam kode-kode. Jadi sehingga sama sekali tidak bisa disadap pada
CDMA ini. Kemudian yang kedua, dapat mengirimkan informasi dengan daya yang kecil, sehingga memungkinkan daya baterai yang lebih tahan lama. Kemudian yang ketiga, ada CDMA tarifnya akan jauh berada di bawah GCM karena biaya investasinya sangatlah murah. Kemudian kita masuk pada kekurangan dari CDMA ini sendiri. Jadi ada 4 kekurangan dari CDMA ini sendiri. Yang pertama itu jika keluar kota harus melapor ke provider terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kemampuan roaming. Jadi handphone GCM jauh lebih variatif dari segi model dan harga, sedangkan CDMA itu masih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan uploadnya lebih lambat dari kecepatan downloadnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah cakupan dari CDMA itu sendiri. Nah, demikianlah penyampaian materi oleh saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.